Berhenti sebentar. Sebelum kamu lanjut menonton, jawab ini dalam hati. Apakah kamu benar-benar siap melihat versi dirimu yang selama ini kamu hindari? Bukan versi yang kamu tunjukkan ke orang lain. Bukan versi yang kamu banggakan di depan dunia. Tapi versi yang kamu sembunyikan. Versi yang tahu, ada pola yang terus berulang. Versi yang sadar, ada keputusan yang sebenarnya kamu sesali. Versi yang diam-diam bertanya, kenapa hidupku masih di titik yang sama? Kalau kamu merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu tandanya kamu mulai mendekati sesuatu yang nyata. Karena kenyataan tidak selalu datang dengan cara yang halus. Kadang dia datang untuk mengguncang, untuk membuka sesuatu yang selama ini kamu tutup rapat. Selamat datang di Queen of Pentacles. Di sini, kita tidak hanya membahas hal-hal yang enak didengar. Kita membahas hal yang perlu kamu dengar, yang mungkin membuatmu berpikir ulang, yang mungkin membuatmu diam sejenak, dan yang mungkin mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Dan di video kali ini, kita akan masuk ke topik yang tidak semua orang berani hadapi. Jangan ditonton jika kamu belum siap menerima kenyataan ini tentangmu. Ini bukan untuk menyudutkanmu. Ini bukan untuk menjatuhkanmu. Ini untuk membuka sesuatu yang selama ini kamu tunda. Karena bisa jadi, masalahnya bukan di luar sana. Bukan pada orang-orang di sekitarmu. Bukan pada keadaan yang kamu alami. Tapi pada hal-hal kecil yang kamu biarkan terus berulang, yang perlahan membentuk realita hidupmu sekarang. Jadi sebelum kamu menyangkal, sebelum kamu menutup diri dari apa yang akan dibahas, beri dirimu satu kesempatan untuk benar-benar melihat, untuk benar-benar mendengar, dan untuk benar-benar jujur tanpa topeng apapun. Karena bisa jadi, ini adalah momen yang selama ini kamu butuhkan, bukan untuk merasa lebih baik, tapi untuk menjadi lebih sadar. Mari kita mulai. Dengan kartu King of Cups yang muncul sebagai pembuka, kamu harus benar-benar menyadari bahwa kamu itu sebenarnya memiliki hati yang seluas samudera, sebuah kedalaman perasaan dan empati yang sangat langka, dan tidak semua orang di dunia ini sanggup memilikinya. Kamu memiliki kemampuan spiritual alami untuk bisa tetap tenang, tetap stabil, dan tetap jernih dalam berpikir. Meskipun badai masalah sedang hebat-hebatnya menghantam hidup kamu dari segala arah, dan justru ketenangan di tengah kekacauan, itulah yang membuat kamu terlihat sangat berwibawa, sangat elegan, dan sangat disegani di mata orang lain. Tapi keistimewaanmu bukan cuma soal tenang dalam menghadapi tekanan saja, karena kartu Seven of Pentacles menunjukkan dengan sangat jelas bahwa selama ini kamu adalah tipe orang yang sangat sabar dalam menanam benih-benih kebaikan, sangat tekun dalam bekerja, dan kamu adalah tipe orang yang sangat percaya bahwa hasil akhir tidak akan pernah mengkhianati proses yang panjang. Meskipun mungkin di dalam hati kecilmu, kadang-kadang kamu merasa sangat lelah dan mulai bertanya-tanya, kapan tepatnya buah manis dari segala pengorbanan serta kerja kerasmu, itu bisa kamu petik sepenuhnya untuk dinikmati dengan tenang tanpa gangguan lagi. Lalu kemudian muncul kartu Queen of Swords yang menandakan bahwa di balik segala kelembutan hatimu dan sikapmu yang sangat pengertian itu, kamu sebenarnya memiliki logika yang sangat tajam, sangat objektif, dan setajam silet saat harus mengambil keputusan penting. Kamu punya kemampuan alami untuk membedakan dengan sangat jeli mana orang yang benar-benar tulus mendekatimu karena sayang, dan mana orang yang cuma datang mau memanfaatkan kebaikan atau ketulusanmu saja, sehingga kamu tidak akan gampang lagi dibohongi atau dijebak oleh drama-drama receh dan kepalsuan yang ada di sekitarmu. Kehebatanmu dalam memimpin hidup sendiri makin terlihat nyata di kartu Two of Wands, karena saat ini kamu sedang berdiri di sebuah persimpangan besar dengan dunia seolah berada di genggamanmu.
di mana kamu memiliki visi yang sangat jauh ke depan dan keberanian yang luar biasa untuk bermimpi besar. Hal ini seringkali bikin orang-orang di sekitarmu merasa kecil atau merasa minder, karena mereka sendiri sebenarnya tidak punya nyali dan tidak punya mentalitas baja sebesar yang kamu miliki saat ini dalam merancang masa depan. Meskipun kartu Nine of Wands sempat memperlihatkan bahwa saat ini mungkin kamu merasa sangat lelah secara fisik maupun batin, atau mungkin kamu sedang dalam posisi bertahan karena banyaknya ujian hidup yang datang bertubi-tubi tanpa henti, kamu harus benar-benar sadar bahwa kamu adalah seorang pejuang sejati yang tidak akan bisa tumbang begitu saja oleh keadaan. Semua luka, semua kegagalan, dan semua rasa sakit yang pernah kamu alami itu justru adalah bukti nyata betapa kuatnya pertahanan gaib, pertahanan mental, dan perlindungan batin yang kamu miliki sejak lahir. Dan lihatlah dengan penuh keyakinan, karena kartu Ace of Wands datang membawa sebuah ledakan energi baru yang sangat segar, membawa sebuah peluang emas yang sangat berharga, atau sebuah ide cemerlang yang bakal bikin jalan hidupmu berubah secara drastis ke arah yang jauh lebih baik. Semesta saat ini sedang memberimu sebuah tongkat kekuatan untuk segera memulai babak baru yang jauh lebih menyala, jauh lebih sukses, dan penuh dengan semangat hidup yang sangat positif untuk menaklukkan segala tantangan yang ada. Kamu mungkin masih sering teringat atau terbayang akan kenangan masa lalu lewat munculnya kartu Six of Cups, di mana ada memori-memori manis, nostalgia lama, atau bahkan ada orang-orang dari masa lalu yang tiba-tiba ingin kembali masuk ke dalam hidupmu saat ini. Tapi ketahuilah bahwa ini sebenarnya adalah sebuah tanda spiritual kalau batin kecilmu atau inner child kamu sedang divalidasi oleh alam semesta, bahwa kamu memang sangat pantas mendapatkan kebahagiaan yang murni, yang tulus, dan yang tanpa beban seperti saat kamu masih kecil dulu. Memang, kartu Three of Swords sempat mampir di perjalanan hidupmu untuk mengingatkan kembali tentang rasa sakit hati yang mendalam atau pengkhianatan pahit yang pernah mengiris jiwamu sampai rasanya hancur berkeping-keping di masa lalu. Namun, kamu harus paham bahwa rasa sakit itu dikirim bukan untuk menghancurkan masa depanmu, melainkan untuk membentukmu, menguatkanmu, dan menempamu menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, jauh lebih bijaksana, dan benar-benar tidak akan pernah bisa dikalahkan lagi oleh siapapun. Sebagai penutup yang sangat kuat dari pesan semesta ini, kartu Knight of Swords datang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, membawa sebuah pesan penting bahwa segala hambatan, segala rintangan, dan segala orang yang berniat menghalangi jalanmu akan segera diterjang habis tanpa sisa. Kamu akan segera bergerak maju dengan sangat cepat, sangat dinamis, dan sangat lincah menuju pintu kesuksesan besar yang sebenarnya sudah ada di depan mata kamu saat ini juga. Hal ini terjadi karena kamu sekarang sudah benar-benar siap untuk menerima kenyataan bahwa kamu memang sesempurna itu. Kamu sangat berharga, dan kamu sangat hebat dengan segala kelebihan serta kekurangan yang selama ini mampu kamu kelola dengan sangat bijak dan sangat dewasa. Hidupmu akan segera menjadi sangat stabil, sangat mapan, dan semua orang akan melihat keberhasilanmu sebagai bukti nyata bahwa ketulusan hati yang dibarengi dengan kecerdasan akan selalu memenangkan pertarungan nasib di dunia ini. Perlindungan batin yang kamu miliki dari lahir itu sebenarnya untuk apa? Sebenarnya, seluruh perlindungan batin yang sangat luar biasa kuat yang sudah kamu bawa sejak kamu lahir ke dunia ini adalah sebuah anugerah yang sangat besar dari Tuhan, yang tujuannya adalah untuk benar-benar mempersiapkan dirimu agar siap bertemu dengan energi dari kartu Two of Cups. Di fase ini, semesta ingin sekali memastikan bahwa saat waktu yang tepat itu tiba, yaitu saat kamu akhirnya dipertemukan dengan belahan jiwa, pasangan hidup sejati, atau mitra bisnis yang benar-benar jujur,
Kamu sudah berada dalam keadaan batin yang sangat murni, sangat bersih, dan tidak lagi rusak oleh sisa-sisa trauma masa lalu yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi kamu bawa-bawa. Namun kamu harus sadar bahwa perjalanan hidupmu selama ini memang tidak selalu berjalan mulus atau terlihat indah saja. Karena kartu Nine of Wands muncul untuk mengingatkan kembali bahwa kamu sebenarnya sudah melewati banyak sekali pertempuran mental yang sangat melelahkan, yang secara alami membuatmu menjadi pribadi yang sangat waspada dan tidak gampang percaya pada orang asing. Ada kalanya kamu sering sekali merasa sangat lelah secara batin, merasa jenuh dengan keadaan, dan bahkan sempat terlintas di pikiranmu untuk menyerah saja pada nasib. Tapi hebatnya selalu ada kekuatan gaib yang sangat halus yang membisikkan ke telingamu bahwa pertahananmu jangan sampai kendor sedikit pun. Bisikan itu ada karena sebentar lagi kamu akan segera memasuki fase kartu Six of Pentacles, yaitu sebuah masa keemasan di mana tanganmu akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membagi rezeki, membagi keberuntungan, dan menyebarkan kebaikan yang melimpah kepada sesama manusia di sekitarmu. Perlindungan batin yang sangat ketat itu sengaja dipasang di sekelilingmu, supaya nanti di masa kejayaanmu, kamu tidak akan pernah lagi bisa dimanfaatkan, tidak bisa ditipu, atau dikelabui oleh orang-orang bermuka dua yang hanya mau datang untuk menguras energimu dan mengambil hartamu tanpa memiliki rasa syukur sedikit pun di dalam hati mereka. Ketangguhanmu yang luar biasa dalam menjaga diri itu kemudian akan mengundang datangnya sosok yang sangat spesial atau sebuah peluang emas yang digambarkan dengan sangat indah oleh kartu Knight of Cups. Sosok ini akan datang membawa pesan cinta yang sangat mendalam, membawa tawaran emosional yang sangat tulus, dan memberikan kenyamanan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya, di mana dalam hal ini, perlindungan batinmu akan berfungsi sebagai penyaring otomatis yang sangat canggih, agar kamu hanya menerima perasaan yang benar-benar jujur, dan bukan sekadar janji-janji manis belaka yang tidak ada isinya. Kamu selama ini sedang dididik, ditempa, dan dilatih oleh semesta untuk menjadi pribadi yang sangat cerdas seperti kartu Queen of Swords, yaitu sosok yang punya pikiran setajam silet, punya logika yang sangat jernih, dan punya prinsip hidup yang sangat tegas yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun. Perlindungan gaibmu itu sebenarnya adalah cara rahasia semesta untuk memberimu kemampuan luar biasa, berupa intuisi yang tajam untuk bisa melihat menembus kebohongan atau niat buruk orang lain, bahkan sebelum mereka sempat mengucapkannya di depan wajahmu. Semua ujian yang berat dan semua tantangan yang menguras air mata ini, sebenarnya tujuannya cuma satu, yaitu agar kamu bisa berdiri tegak dengan penuh martabat sebagai sosok kartu Nine of Pentacles. Semesta ingin kamu menjadi pribadi yang sangat mandiri, sangat mapan secara finansial, punya aset yang stabil, dan memiliki kelas tersendiri yang sangat berwibawa, sehingga kamu tidak perlu lagi merasa harus bergantung atau mengemis bantuan pada siapapun, karena kamu sudah merasa sangat cukup, sangat utuh, dan sangat bahagia dengan dirimu sendiri, serta segala pencapaian yang sudah kamu genggam. Mungkin selama ini kamu seringkali merasa sedang memikul beban hidup yang sangat berat, sangat melelahkan, dan sangat menyesakkan dada seperti gambaran kartu Ten of Wands, di mana kamu merasa punggungmu seolah mau patah karena harus mengurus semua masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan masalah orang lain sendirian tanpa ada yang membantu. Tapi kamu harus segera menyadari dan mengetahui bahwa beban berat itu sebenarnya adalah sebuah latihan otot spiritual yang sengaja diberikan kepadamu agar kamu pantas menyandang gelar sebagai kartu King of Cups. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat, seorang kepala keluarga yang bijak,
atau seorang bos yang punya kendali penuh atas emosinya sendiri dan tidak akan pernah mudah goyah atau panik saat ada badai drama apapun yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Pada akhirnya, semua perlindungan yang sangat ketat dan semua tempaan batin yang menyakitkan ini akan membawamu pada pencapaian kartu Three of Pentacles, di mana kamu akan segera membangun sesuatu yang sangat besar, sebuah mahakarya yang luar biasa, atau sebuah warisan berharga yang akan diakui serta dihormati oleh banyak orang di luar sana. Semesta sangat tahu dan sangat paham bahwa kamu adalah aset yang sangat berharga bagi dunia ini, sehingga kamu harus dijaga dengan sangat ketat agar cahaya kesempurnaanmu, cahaya kebaikanmu, dan cahaya kesuksesanmu tetap menyala dengan sangat terang benderang untuk menerangi jalan bagi orang-orang lain yang saat ini mungkin masih merasa tersesat dalam kegelapan dan kebingungan hidup mereka sendiri. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dari hidupmu sampai memberikan perlindungan melalui batinmu itu? Kalau kita benar-benar melihat dari kemunculan kartu Knight of Wands, kamu itu sebenarnya adalah sosok yang memang sengaja dipilih dan dikirim ke bumi ini dengan membawa semangat yang sangat meledak-ledak serta keberanian yang luar biasa hebat untuk menjadi pembawa perubahan besar bagi banyak orang di sekitarmu. Namun Tuhan yang Maha Kuasa sangat tahu bahwa perjalanan hidupmu itu tidak akan pernah berjalan mudah atau instan. Begitu saja, sehingga Dia sengaja memagari batinmu dengan perlindungan gaib yang sangat tebal agar kamu tidak hancur, berantakan saat kamu harus memikul energi dari kartu Ten of Wands yang melambangkan beban hidup yang sangat berat, tanggung jawab yang menumpuk, serta berbagai macam urusan yang seringkali membuat pundakmu terasa mau patah, karena hampir semua orang di sekelilingmu seolah-olah sangat bergantung pada kekuatanmu. Tuhan sangat ingin kamu belajar untuk menjadi sosok yang matang, seperti kartu King of Cups, yaitu sosok yang memiliki kekuasaan besar dan wibawa yang tinggi, namun tetap memiliki hati yang sangat tenang, sangat stabil, dan selalu penuh dengan kasih sayang yang tulus, di mana perlindungan batinmu itu berfungsi sebagai penyaring otomatis, agar emosimu tidak gampang meledak. Saat kamu dikhianati oleh orang terdekat, atau saat kamu merasa dikecewakan oleh keadaan, sehingga kamu tetap bisa bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan sulit yang menentukan masa depanmu. Karena sebenarnya tujuan akhir dari semua tempaan ini adalah agar kamu bisa segera meraih kejayaan dari kartu Six of Wands yang merupakan simbol kemenangan telak, simbol keberhasilan yang nyata, dan merupakan bentuk pengakuan dari dunia luar atas semua kerja keras, semua pengorbanan, serta semua dedikasi yang sudah kamu lakukan dengan cucuran keringat dan air mata selama bertahun-tahun ini. Saat ini kamu sedang benar-benar diajarkan untuk memiliki tingkat kesabaran yang sangat dalam, seperti pesan dari kartu Seven of Pentacles, di mana kamu diminta untuk terus konsisten menanam benih-benih kebaikan, terus rajin bekerja, dan terus menolong sesama, meskipun hasilnya mungkin belum langsung terlihat di depan mata. Karena Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan sebuah masa panen raya yang jauh lebih besar, jauh lebih melimpah, dan jauh lebih indah dari apapun yang pernah kamu minta dalam doa-doamu selama ini. Perlindungan batin itu memang sengaja diletakkan di dalam jiwamu, supaya kamu tidak gampang menyerah di tengah jalan, atau tidak lari dari tanggung jawab saat godaan untuk berhenti dan putus asa terasa begitu kuat menghimpit serta menyesakan jiwamu yang sedang berjuang keras itu. Melalui hadirnya kartu Page of Cups, Tuhan sangat ingin kamu tetap memiliki sisi lembut, tetap punya hati yang tulus, dan tetap memiliki intuisi yang sangat tajam, seperti seorang anak kecil yang jujur dan bersih, sehingga kamu bisa dengan mudah menangkap pesan-pesan gaib
atau petunjuk spiritual yang dikirimkan lewat mimpi-mimpimu atau lewat firasat batinmu, agar kamu selalu melangkah di jalur yang benar dan tidak tersesat menuju pencapaian kartu Nine of Pentacles. Kartu tersebut merupakan janji nyata dari Tuhan tentang kemandirian finansial yang kokoh, kemewahan hidup yang berkelas, serta kemapanan di mana kamu akan sampai pada titik-titik tertinggi, di mana kamu tidak akan butuh lagi bantuan materi dari orang lain, karena semua kebutuhanmu, semua keinginanmu, dan semua keperluan hidupmu sudah dicukupi secara ajaib melalui pintu-pintu rezeki yang tidak terduga sebelumnya. Perlindungan batin yang sangat kuat ini juga sengaja disiapkan untuk menjaga hatimu tetap murni, tetap rendah hati, dan tetap suci. Agar saat kamu akhirnya sampai pada energi kartu Two of Cups, kamu sudah benar-benar siap untuk bertemu dengan pasangan jiwa, bertemu dengan jodoh sejati, atau menjalin koneksi batin yang setara energinya denganmu, dan bukan bertemu dengan orang yang cuma mau datang untuk memanfaatkan kelebihanmu atau menguras hartamu saja. Karena pada akhirnya, Tuhan ingin kamu menikmati sepenuhnya energi dari kartu Eight of Pentacles sebagai seorang ahli atau maestro dalam bidang yang sedang kamu tekuni sekarang, di mana setiap ketukan tanganmu, setiap karya yang kamu buat, dan setiap ide brilian yang keluar dari pikiranmu akan secara otomatis berubah menjadi pundi-pundi keberuntungan yang abadi dan berkah yang terus mengalir karena mental serta spiritualmu sudah teruji sangat tangguh melalui perlindungan batin yang sangat kuat dan luar biasa hebat tersebut. Apa yang sebenarnya membuat kamu sangat disegani oleh orang lain? Sebenarnya, faktor utama yang membuat kamu menjadi sosok yang sangat disegani dan dihormati oleh banyak orang adalah pancaran energi dari kartu King of Wands yang tertanam sangat kuat di dalam jiwamu, di mana kamu memiliki karisma alami sebagai seorang pemimpin sejati yang sangat berani mengambil keputusan-keputusan sulit tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Semangatmu yang selalu menyala-nyala dan tidak pernah padam itu mampu membakar motivasi orang lain yang mungkin saat ini sedang kehilangan arah hidup atau sedang merasa putus asa, sehingga kehadiranmu selalu dianggap sebagai api penyemangat bagi siapapun yang berada di dekatmu. Namun, perlu kamu sadari bahwa rasa hormat yang mereka berikan itu bukan datang secara instan atau kebetulan saja, melainkan karena mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa tangguhnya kamu saat harus menghadapi ujian berat dari kartu Three of Swords. Di masa lalu, hati kamu mungkin pernah hancur berkeping-keping karena pengkhianatan yang menyakitkan atau rasa sakit yang luar biasa hebat, tapi hebatnya, kamu tidak membiarkan dirimu menjadi sosok yang pahit, ketus, atau pendendam kepada dunia, melainkan kamu justru menggunakan rasa sakit yang mendalam itu sebagai pupuk spiritual untuk mendewasakan batinmu hingga menjadi sekuat sekarang. Kamu juga menjadi sosok yang sangat disegani karena kamu benar-benar tidak membiarkan dirimu tenggelam terlalu lama dalam kesedihan kartu Five of Cups, meskipun kita tahu kamu pernah kehilangan hal-hal yang sangat berharga atau merasa sangat kecewa pada keadaan yang tidak berpihak padamu. Kamu tetap memilih untuk berdiri tegak dengan punggung yang lurus dan sama sekali tidak mau mengemis belas kasihan pada siapapun, sehingga orang-orang di sekitarmu melihatmu sebagai sosok yang sangat mandiri, sangat tangguh, dan punya harga diri yang sangat tinggi yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sekarang kamu sudah mulai memanen hasil yang sangat manis dari segala ketegaranmu itu melalui kartu Nine of Cups, di mana kamu terlihat sebagai orang yang sudah benar-benar selesai dengan dirinya sendiri, tampak sangat puas, tenang, dan sangat bahagia dengan segala pencapaianmu sekarang. Hal inilah yang membuat orang lain merasa sangat segan kepadamu, karena mereka melihat kamu tidak lagi haus akan pujian,
atau mengejar pengakuan dari manusia, melainkan kamu sudah merasa sangat cukup dan sangat damai dengan restu yang diberikan oleh semesta ke dalam hidupmu. Kehebatanmu dalam menjalani hidup ini semakin terlihat nyata dalam energi kartu Eight of Pentacles, di mana kamu adalah tipe orang yang sangat teliti, sangat tekun, dan selalu konsisten bekerja keras dalam diam tanpa perlu pamer sana-sini di media sosial. Kualitas karya yang kamu hasilkan dan hasil nyata dari pekerjaanmu bicara jauh lebih keras daripada ucapanmu sendiri, dan hal inilah yang secara otomatis membuat para pesaing atau sainganmu merasa kecil dan minder saat berada di hadapanmu karena mereka tahu kapasitasmu bukan kaleng-kaleng. Kamu juga memiliki kemampuan luar biasa dari kartu Six of Swords untuk meninggalkan masa lalu yang toksik, meninggalkan lingkungan yang merugikan, atau menjauhi orang-orang negatif dengan kepala tegak tanpa perlu banyak drama. Kamu sangat tahu kapan waktunya harus pergi dari situasi yang tidak lagi menghargai keberadaanmu dan keberanianmu untuk berpindah menuju perairan yang lebih tenang. Itulah yang membuat orang melihatmu sebagai sosok yang sangat berprinsip dan punya kendali penuh atas nasibmu sendiri. Bukan hanya dikenal sebagai sosok yang tegas dan kuat saja, kamu juga sangat dicintai oleh orang-orang di sekelilingmu karena adanya pengaruh kartu Six of Pentacles yang sangat kental, di mana saat kamu sudah berada di puncak kesuksesan, kamu tidak pernah lupa untuk mengulurkan tangan. Kamu selalu siap berbagi rezeki, berbagi ilmu, dan menyebarkan kebaikan kepada mereka yang sedang membutuhkan tanpa pernah membeda-bedakan kasta atau status sosial, sehingga wibawamu muncul secara alami dari rasa syukur dan kedermawananmu yang sangat tulus dari hati. Kamu juga seringkali datang menghampiri orang lain sebagai sosok Knight of Cups yang membawa pesan-pesan menyejukkan, membawa solusi yang damai, dan menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Kamu menggunakan perasaan yang halus, namun tetap terjaga dengan logika, sehingga orang-orang merasa sangat aman, merasa sangat nyaman, dan merasa sangat terlindungi saat berada di dekatmu atau saat bekerja sama denganmu. Pada akhirnya, semua kualitas luar biasa yang kamu miliki itu dikunci dengan sangat sempurna oleh kartu King of Swords, di mana kamu memiliki kecerdasan intelektual yang sangat tajam, visi yang luas, dan ketegasan bicara yang luar biasa berbobot. Kamu adalah tipe orang yang kalau sudah berucap, maka kata-katamu akan dianggap sebagai janji atau hukum yang akan diikuti oleh banyak orang, karena mereka sangat tahu bahwa di balik setiap ucapanmu selalu ada kebenaran, ada integritas, dan ada logika yang sangat kuat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Semua perlindungan batin dan pengalaman hidup ini telah membentukmu menjadi manusia yang utuh, yang tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya secara mental dan spiritual, menjadikanmu sosok pemimpin sejati yang kehadirannya akan selalu dinantikan dan dihormati kemanapun kaki kamu melangkah di masa depan yang cerah ini. Kalau kamu masih di sini sampai detik ini, itu berarti kamu tidak lari. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan satu hal. Kamu siap berubah. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak sempurna, tapi kamu sudah mulai berani menghadapi sesuatu yang sebelumnya kamu hindari, dan itu adalah langkah yang sangat penting. Sekarang kamu sudah melihat bagian dari dirimu yang jarang kamu sentuh. Bagian yang mungkin selama ini kamu abaikan, tapi justru punya pengaruh besar terhadap arah hidupmu. Dan dari sini, semuanya berubah. Bukan karena hidup tiba-tiba jadi mudah. Bukan karena semua masalah langsung hilang. Tapi karena sekarang kamu sadar. Dan kesadaran
adalah titik awal dari kendali. Kamu tidak bisa mengubah masa lalu. Kamu tidak bisa mengontrol semua yang terjadi di luar dirimu. Tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu melangkah setelah ini. Apakah kamu akan kembali ke pola lama? Atau kamu mulai menciptakan arah yang berbeda? Pilihan itu sekarang ada di tanganmu. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu langsung sempurna. Tapi jangan juga kembali berpura-pura tidak tahu. Karena setelah kamu melihat kebenaran, kamu tidak bisa lagi benar-benar tidak sadar. Gunakan momen ini. Gunakan pemahaman ini. Bukan untuk menghakimi dirimu sendiri, tapi untuk membangun versi dirimu yang lebih jujur, lebih kuat, dan lebih sadar. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir di Queen of Pentacles. Tidak semua orang sanggup duduk diam dan menghadapi dirinya sendiri seperti ini. Dan jika kamu berhasil melakukannya hari ini, itu berarti kamu sudah satu langkah lebih maju dari sebelumnya. Simpan ini, ingat momen ini. Karena perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah besar. Kadang, semuanya dimulai dari satu keputusan sederhana untuk berhenti berbohong pada diri sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan ingat, kenyataan mungkin terasa berat, tapi disitulah satu-satunya tempat di mana hidupmu benar-benar bisa berubah.